Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Hari ini sehat ya? Bagaimana kehadirannya semuanya? Hadir? Atau hadir? Anak semua 20? Semuanya hadir ya? Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, mari pada pembelajaran siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya kali ini kita nanti akan belajar kelompok ya, belajar kelompok karena jumlahnya tadi ada 27 anak, kita bagi menjadi 6 kelompok, di mana 6 kelompok terdiri atas ada yang 4 anak, ada yang 5 anak. Jadi nanti tidak usah pilih kasih aku ikut kelompok ini, yang penting kita sudah semuanya sama-sama ya belajar yang ada pada mata pelajaran seni budaya. Kita nanti di bab kedua pelajaran seni budaya langsung saja adalah tentang gambar ilustrasi. Coba dibuka semuanya buku yang ada, yang dimiliki diantaranya adalah buku bahan ajarnya di bab 2, dimana bab 2 harus kita selesaikan hari ini. Karena apa? Kita nanti akan menghadapi minggu depan ATS, asesmen di tengah semester. Sudah terlanjur soal yang dibuat buku itu bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1-nya kemarin gambar perspektif, yang bab 2-nya ini adalah gambar ilustrasi ya. Mohon bisa dipahami. Sekarang bidang literasi, coba dalam waktu 2 menit dibaca pengertian ilustrasi itu apa dulu ya. Nanti kita bisa ada yang tanya atau terangkan dulu sedikit tentang gambar ilustrasi. Di situ ada beberapa pengertian tentang ilustrasi, baik itu menurut bahasa Belanda, menurut pendapat Sudarso, ada banyak sekali menurut kamus besar dilihat mas di bab 2 itu pengertiannya. Dalam waktu 2 menit silakan dibaca pengertian gambar ilustrasi itu apa. Dibaca. Syukur-syukur digarisbawahi pengertian menurut bahasa Belanda dari kata apa itu ya. Ini ada garis-bawahi. Terus ada lagi menurut bahasa Latin dari kata illustrare. Nah, terus dari Sudarso. Nah, ini ada beberapa. Ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu digarisbawahi pengertiannya. Sekarang dari kelompok ini saya bagi, nanti saya kalau bilang kelompok 1 yang membaca, itu berarti kelompok 1 yang apa itu mengucapkan ya, saya bagi. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, ada 6 kelompok. Sekarang yang pertama dari kelompok 1 dibaca pengertian dari menurut bahasa Belanda. Dibaca mbak bareng-bareng. Ayo. Berasal dari bahasa Belanda ilustrasi yang artinya hiasan dengan gambar atau yang lainnya bisa menyimak. Ini berupa buku dalam bentuk gambar kampung. Ilustrasi sebagai elemen
Bareng-bareng. Yang lainnya menyimak ya. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin ilustrasi. Ilustrasi yang berarti menerangkan sesuatu. Sudah, oke. Dari bahasa Latin, dari kata apa? Bareng-bareng. Ilustrasi. Terus artinya apa? Menerangkan sesuatu. Sekarang kelompok 3. Menurut Sudarso. Yang bawahnya ini Mbak. Menurut Sudarso, apa pengertian ilustrasi itu? Dibaca bareng-bareng, yang lainnya menyimak dan digarisbawahi. Sudarso 1990 menjelaskan bahwa ilustrasi adalah suatu seni melukis atau seni menggambar yang diabadikan untuk kepentingan hal lain. Ya. Menurut Sudarso, bareng-bareng, pengertian ilustrasi itu apa? Melukis atau seni menggambar. Silakan sambil digarisbawahi ya. Kelompok 4. Sekarang ilustrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dibaca Mas bareng-bareng. Yang lainnya menyimak. Bareng-bareng ayo. Ayo, ulangi bareng-bareng. Semangat banget bareng. Ayo. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi adalah sebuah gambar untuk membantu menjelaskan suatu buku karangan dan lain-lain. Diulangi bareng-bareng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi adalah terus kelompok 5. Menurut ilmu seni, ada di halaman selanjutnya, halaman 19. Dibaca bareng-bareng Mas. Ya, ilmu. Ilustrasi sendiri sebagai kesimpulannya. Ilustrasi sendiri sebagai bentuk visual teks maupun kalimat dengan memperjelas gambarnya bukan dalam sebuah cerita. Sekarang semuanya. Nah, ini tadi adalah kesimpulannya, bahwasanya yang disebut gambar ilustrasi itu gambar yang menerangkan atau yang menjelaskan. Ulangi, apa kesimpulannya? Gambar ilustrasi itu gambar yang apa? Gambar yang menerangkan atau yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sesuatu. Jadi ada gambar yang gambar itu menjelaskan. Adakah di sekitar ini yang kira-kira itu termasuk gambar ilustrasi? Ada, banyak sekali. Mana kira-kira gambar itu yang menjelaskan? Stop bullying. Menjelaskan bahwasanya ini kita dianjurkan jangan suka beli koncone ya. Banyak sekali di sini. Coba lihat ini siapa? Kita siapa? Pembina yayasan kita, Bapak Haji Adul. Beliau itu yang sebagai sesepuh kita di dalam yayasan MTS Al-Irsyad. Berarti gambar ini loh, kamu makanya belum pernah lihat orangnya sama sekali, tapi lihat gambar. Oh, ini loh ketua yayasan kita, pembina yayasan kita. Ngerti ya? Sekarang ada lagi gambar pahlawan yang ada ditempel di sini. Apakah di dalam pelajaran ada tokoh-tokoh pahlawan?
Pangeran Diponegoro meraih kemerdekaan lewat penjajahan Belanda itu ya, PKN ada. Kenapa? Ini kamu tahu gambar, oh Pangeran Diponegoro itu khasnya pakai kepalanya, bagian kepalanya ada ujung-ujungnya. Ini berarti menandakan bahwasanya kita tahu gambar-gambar pahlawan yang ada di Indonesia. Itu ya. Ada lagi gambar, pokoknya gambar yang namanya ilustrasi itu gambar yang menjelaskan sesuatu hal. Contoh lagi umpamanya ini. Ada gambar. Ada gambar ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk pamer? Tidak ya. Untuk pamer? Tidak. Tapi untuk apa? Menjelaskan, mengingatkan kita. Oh, kalau hari Senin dan Selasa bajunya pakai seragam OSIS. Kalau hari Rabu dan Kamis pakai batik. Hari Senin dan hari Sabtu dan Ahad pakai pramuka. Terus yang pramuka lengkap khususnya hari Sabtu kalau ada latihan pramuka pakai pakaian pramuka lengkap. Ini kamu diingatkan. Seperti ini loh baju yang ada yang perlu kita pakai. Ini adalah mengingatkan kita untuk apa itu kedisiplin dalam berpakaian itu. Jadi begitu intinya anak-anak sudah tahu ya apa yang disebut gambar ilustrasi, yaitu gambar yang menjelaskan atau yang Sekarang kita beralih pada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama naturalis itu apa? Natural kalau kamu natural itu artinya alam, alami ya saya. Ini ada beberapa contoh di situ, di buku ada contohnya, seperti ada gambar alam, berarti itu gambar ilustrasi tentang naturalis. Guru juga sudah mengambil contoh. Nah, ini gambar ilustrasi naturalis ya, bisa dilihat ya, gambar ilustrasi naturalis. Contohnya seperti ini. Gambar ilustrasi bisa memilih sendiri, tidak seperti yang dicontohkan guru, tapi bisa memilih umpamanya yang naturalis itu ambil pemandangan di laut atau di pegunungan juga silakan, boleh ya. Kemudian ada yang kedua tentang apa? Gambar ilustrasi dekoratif. Apa dekoratif itu? Nah, ini contoh gambar ilustrasi dekoratif. Di buku situ juga ada ya. Lebih pahamnya kalau ada warna-warninya seperti ini, anak-anak bisa lihat contohnya. Ya, kalau seperti ini, dekoratif itu sifatnya menghias, seperti hiasan-hiasan itu. Ya. Yang ketiga apa? Gambar ilustrasi karikatur. Apa pengertian karikatur? Karikatur itu sebetulnya gambar yang dilebih-lebihkan, biasanya berupa sindiran juga, suatu pesan tapi berupa gambar, yang gambar itu adalah suatu sindiran ya. Ini ada contoh di bukumu juga ada contoh itu ya Mas, karikatur. Nah seperti ini. Nah ini gambar Pak Prabowo, calon presiden kita. Kalau ini gambar Roma Irama. Nanti anak-anak kalau yang dapat tugas menggambar
ilustrasi karikatur bisa cari sendiri, download juga boleh, tapi digambar itu ya, ini seperti ini. Dilebih-lebihkan, ini dilebihkan bagian kepalanya ben koyok lucu, karena karikatur itu cenderung gambarnya memang lucu dan berupa sindiran. Nomor 4 apa? Cerita bergambar. Cerita bergambar itu ada ceritanya, ada gambarnya. Kata lain cerita bergambar itu adalah gambar komik. Nanti komik? Cerita, ada cerita, tulisan cerita, tapi ada gambarnya. Nah, contohnya waktu SD biasanya anak-anak itu suka baca komik ya. Nah, komik kata lainnya cerita bergambar ya. Cerita bergambar. Ini cerita ada gambarnya. Tuh. Terus dilanjutkan yang nomor 5. Ilustrasi buku pelajaran atau ilustrasi ilmu pengetahuan ya. Ilustrasi pengetahuan biasanya ada di pelajaran-pelajaran. Umpamanya contoh tadi tokoh-tokoh pahlawan, pelajaran PKN, pelajaran IPS itu ada ya, ada gambar. Terus umpamanya lagi pelajaran IPA, anak-anak lebih jelas dalam pelajaran IPA ada tentang air raksa, mengukur itu aja bisa ada ya. Nah, itu termasuk gambarnya itu gambar pengetahuan, ilmu pengetahuan, menjelaskan ilmu pengetahuan. Namanya ada di dalam buku ini ada gambar iya ikan, namanya bagian insan yang mana, terus bagian ekornya mana, siripnya mana. Jadi dengan gambar ini kamu bisa membacanya lewat gambar menjadikan jelas. Inilah yang namanya ilustrasi. Gambar itu menjelaskan sesuatu ya, suatu hal. Bisa dipahami? Contohnya seperti ini ya. Ini tentang air ya, ada molekul-molekul gitu ya, pelajaran IPA ya. Ada. Terus ini mungkin globul dan sebagainya ya. Nanti anak-anak bisa cari gambar-gambar yang lain itu dari seperti apa yang punya guru, bisa cari gambar-gambar contoh-contohnya ya. Sekarang yang ke-6, ilustrasi khayalan. Khayalan apa mas? Khayal khayalan. Orang itu sukanya bermimpi, berangan-angan. Aku ingin meraih bintang yang ada di sana, angkasa. Aku ingin terbang ke angkasa setinggi-tingginya. Aku ingin menjadi dokter. Aku ingin menjadi impian-impian untuk mencapai seperti itu bisa dibuat gambar ya. Dan gambar inilah yang namanya gambar ilustrasi. Ilustrasi khayalan itu ya. Inilah jenis-jenis gambar ilustrasi. Sebetulnya masih banyak lagi, tetapi cukup 6 saja yang kita ketahui ya, biar anak-anak tidak terlalu banyak kebingungan. Jadi karena ini pembelajaran ya cukup 6 saja. Terus kemudian nanti gimana langkah-langkah membuatnya Bu? Kalau kita disuruh untuk mempraktekkan menggambar, karena pelajaran seni rupa itu memang sukanya praktek-praktek menggambar gitu ya. Ya nantilah kita pikirkan belakangan. Yang penting untuk pelajaran menggambar ilustrasi anak-anak sudah paham terlebih dahulu ya. Sekarang untuk mempercepat waktunya, kita lihat baca saja langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Langkah-langkahnya dibaca mulai kelompok sini yang belum tadi. Bareng-bareng masyarakat langkahnya. Halaman berapa ini? 21. Yo, langkah yang pertama. Langkah bareng-bareng. Yang lainnya menyimak.
mengarsip atau mewarnai. Dari 5 langkah yang sudah dibaca tadi itu kelanjutan nanti kalau kita mau praktek ya. Tapi sebelum kita praktek cukup mengetahui teorinya dulu. Kita lanjutkan. Subjudul yang baru adalah tentang melukis suasana. Ya, dilihat di halaman selanjutnya. Melukis suasana. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita melangkah ke melukis suasana? Ada yang tanya Mas tentang menggambar ilustrasi? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang bertanya Mbak? Ada, sudah bisa dipahami ya tentang menggambar ilustrasi ya? Sudah? Ada 6 jenis tadi sudah paham semua? Melukis suasana. Suasana apa sih dimaksud? Di sini melukis suasana dengan medium pilihan. Ada 2 pengertian menurut Bendi Subendi, dibaca bareng-bareng bersama-sama. Jangan ada yang tidur, pastikan nggak boleh tidur. Silakan dibaca bareng-bareng. Menurut Bendi Subendi. Sekarang guru mau tanya, beda ataukah sama menggambar dengan melukis? Kenapa beda? Bedanya di mana? Sekarang didengarkan kalau kita tingkat dasar seperti anak-anak sekolah di tingkat SMP, MTS kayak gini, pengertian untuk menggambar itu biasanya medianya yang digunakan ya. Bahan yang digunakan, bahannya biasanya kalau menggambar biasanya menggunakan kertas ya, menggunakan papan, menggunakan keramik dan sebagainya. Tetapi yang namanya melukis ya, biasanya bahannya menggunakan kanvas gitu ya. Terus kemudian bahan yang lain yang membedakan pewarna. Pewarnanya biasanya kalau menggambar cukup menggunakan cat air, pensil warna, krayon, itu ya. Kalau melukis menggunakan cat minyak, bisa dipahami? Dan biasanya yang namanya melukis itu bagi mereka yang sudah mahir dalam bidang menggambar itu namanya melukis. Tapi kalau kita tahapnya belajar, ini adalah hanya sekedar menggambar. Paham ya? Karena apa? Kita itu menggambarnya masih tahapnya sederhana. Ya gambar sketsa dulu, baru diwarnai, terus elek-elekan yang penting gambar. Biasanya seperti itu ya. Ini jangan melawak Mas Asro, orang melawak. Dan sekarang kita bisa melihat asesmen yang ada karena waktunya tinggal beberapa menit. Kita langsung bahas dalam asesmennya. Dibuka bagian asesmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti itu yang pilihan ganda ya. Sekarang yang rom 2 menjodohkan. 1, 2, 4, 5. Sekarang kamu yang mulai dari rom 3-nya, isi yang singkat. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang isi mulai 1, 2, 3, 4, 5.
kumpulkan dinilai Bu Guru. Silakan. Nomor 1, soalnya kurang jelas. Soalnya gambar tersebut, coba semuanya disimak ya. Gambar tersebut menunjukkan gambar ilustrasi jenis apa? Tapi nggak ada gambarnya di situ, ya kan? Itu. Terus gimana Bu? Berarti ini salah dari yang mencetak. Sekarang akan dikasih soal guru sendiri. Ya. Ini gambar ini, ya. Lihat gambar ini nomor 1. Coba dibaca gambar di atas itu saja, ya. Gambar jelas merupakan gambar ilustrasi jenis apa? Komik. Betul apa salah? Betul. Jadi komik di apa itu disilang. Selanjutnya nomor 2. ilustrasi berdasar teori biasa Belanda, ilustrasi yang artinya hiasan dengan gambar. Hiasan dengan gambar. Betul apa salah? Betul. Selanjutnya nomor 3. Sudarso. Salah betul? Betul. Siapa yang menyalahkan? Sudarso jawabannya. Yang lainnya menyimak jawaban temannya didengarkan. Kira-kira itu jawabannya yang salah atau betul? Betul ya. Dilanjutkan Mbak yang nomor 4. Silakan. Ilustrasi naturalis. Betul atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali. Sudah dipancing di depannya gambar ilustrasi naturalis. Kok pertanyaannya ini gambar apa? Ya naturalis gitu ya. Jadi anak yang paling bagus itu anak yang jeli, ya. Yang cerdas itu yang jeli untuk mengamati soalnya, untuk jawabannya yang betul apa. Sekarang yang nomor 5. Dapat disampaikan antara satu ilustrasi Dekoratif. Betul? Contoh sudah ada. Nomor 6. dapat disampaikan antara satu ilustrasi ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan. Kamu kok bisa menjadi ilmu pengetahuan? Kenapa enggak? Karena di sini menggambarkan dari sejarah kebudayaan Iya, ada tulisan seni sejarah kebudayaan Islam. Jadi ini berarti covernya buku SKI. Ya, itu betul. Nomor 7. ilustrasi dekoratif adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi untuk menghiasi sesuatu atau dengan bentuk yang sederhana atau sebaliknya. Dilebih-lebihkan disebut gambar ilustrasi karikatur. Gambar yang dilebih-lebihkan, ilustrasi gambar ilustrasi dekoratif adalah berarti pengertian dari dekoratif, ya. Sekarang yang nomor Imajinatif atau khayalan adalah jenis ilustrasi khayalan. Betul. Nomor 9. kegiatan Yang lainnya menyimak Mas. kanvas atau pemajangan dan lain tentang masalah tertentu. Uraian tersebut adalah pengertian dari melukis suasana. Melukis suasana. Betul. Nomor 10. Visualisasi lukisan suasana bisa berbagai macam tergantung penekanan subjeknya. Penekanan yang betul dilihat di halaman 23. Ya, belum dibaca ya tadi ya. Temanya yang betul ya. Dilanjutkan yang nomor 1, rom 2 menjodohkan. Silakan Mbak. Kriteria yang diperlukan agar lukisan bersifat informatif adalah deskriptif.
aktif, betul ya. D jawabannya. Silakan ditulis di situ D. Selanjutnya sini nomor 2 ya Mas. Aspek yang ditekankan pada saat lukisan suasana adalah yang betul F. Coba dibuka halaman 23 Mas. Semuanya dibuka halaman 23. Aspek-aspek ini loh. Aspek-aspek yang ditekankan itu apa kabeh? Yang ada di jawaban sini apa? Ada apa semua itu? Kepadatan gambar, perspektif, anatomi, latar belakang. Nah, di jawaban kira-kira yang ada apa? Anatomi ya. Ini ya, kalau kita amati nanti itu ada soal sing jawabannya itu sama. Ya ini yang salah membuat soalnya atau gimana saya juga kurang tahu. Intinya kita ikuti saja jawabannya, pertanyaan itu apa, jawabannya apa gitu ya. Dilanjutkan nomor 3 ya Mas Asrar. Gambar suasananya menjelaskan tentang hubungan atau bagian tubuh adalah hubungan antar bagian tubuh adalah hubungan tubuh antar hubungan bagian tubuh. Anatomi lagi ini jawabannya ya. Ini lagi itu ya. Sekarang yang nomor 6 nomor 4 ya, perbandingan sebagian proporsi. Yang nomor 5 nyata. D realistis. Jawabannya hampir sama dengan nomor 1. Dilanjutkan yang nomor 3. letak dan hubungan antar bagian tubuh disebut Letak dan hubungan antar bagian tubuh disebut apa Mas? Anatomi. Semuanya ditulis di situ. Anatomi. Nomor 2 sini. Ini masih kan. Nomor 2 nomor 3 dibaca. Menghadirkan ayo dibaca. Menghadirkan kembali ya sekarang syuting kok. Jawabannya disebut representasi. Betul, pintar sekali Mas Dika. Tenang ya, kalau ini kayak masak kok pintar tenang kok. Nomor 3 Mas Gava yo. Untuk memberikan kesan sesuatu suasana tertentu maka dimunculkan dalam tulisan, gagasan dalam tulisan. Dibuka halaman 23 Mas. Untuk memberikan kesan suasana tertentu maka dimunculkan titik-titik dalam lukisan. Pak, siapa yang menjadi Mas? Simbol. Yuk dilanjutkan. Ini Mas tulis kan nggak betul sih nggak bersifat informatif. Informatif. Kalau tidak memberi jelas tentang Bersifat apa Cak? Lukisan suasana bersifat informatif ya. Mas Binar. Memperjelas informasi atau pesan yang disampaikan ya.
Ya, sekarang dilanjut untuk rompak yang nomor 1, gilirannya ya Mas Nova nomor 1. Mas Novi. Apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk cerita atau narasi, di mana tujuan utamanya untuk memperjelas, mempertegas dan memperinci cerita tersebut baik dari berita maupun berita. Ada di halaman berapa Mas kamu jawabnya? 17. Halaman 17. Boleh disalin gambar ilustrasi pengertiannya. Jadi ini diperlihatkan halamannya dulu ya. Dilanjut yang nomor 2. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah menggambar ilustrasi. Ya, langkah-langkah. Ini sebutkan dan jelaskan. Berarti disebutkan dan penjelasannya. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. 1, dibaca dulu Mas. Menentukan tema gambar. Penjelasannya harus menentukan tema gambar terlebih dahulu titik. Nomor 2, selanjutnya terus keterangannya. Ilustrasi mengacu pada bentuknya. Nomor 3, Menentukan titik dari suatu ya, penjelasannya. Setelah tema dan jenis gambar telah ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan berupa pada objek gambar. Terus nomor 4, Gambar sketsa. gambar sketsa itu menggambar rancangan terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 5, mengarsir atau mewarnai. Biasanya gambar itu ya lebih bagusnya kalau diarsir atau diwarnai. Itu ya. Selanjutnya nomor 3. Dan menulis menolak berarti Ada di halaman berapa? Ada di halaman 23. Ayo silakan. Nomor 4, nomor 3 ada di halaman 23. Ada 2 nomor ya, nomor 1 dan nomor 2. Itu saja nanti ternyalin. Nah, dilanjutkan nomor 4, Mas. Sebutkan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membuat lukisan suasana. Apa semua aspek-aspeknya ada di halaman 23 itu. Latar belakang. Kepadatan gambar, perspektif, anatomi, dan latar belakang. Sekarang yang nomor 5 itu adalah tugas praktek menggambar ilustrasi aman. Mas Lutfi, pahalanya berjanji ya. Nah, tadi yang disebut dengan gambar ilustrasi, gambar yang menjelaskan atau menerangkan. Jenisnya ada berapa tadi? 1, gambar ilustrasi. Berapa tadi Mbak? Ilmu pelajaran. Kelima apa? Khayalan. Yang keenam cerita bergambar. Nanti dari 6 kelompok ini akan dibagi guru untuk bisa mempraktekkan 6 itu. Jadi setiap kelompok 1 contoh gambar. Namanya kelompok 1 saya kasih yang ini. Apa tadi? Naturalis, ilustrasi naturalis. Yang kedua kelompok ini juga berarti dekoratif. Ini ya, contohnya seperti ini. Terus yang ketiga, kelompok 3 ini karikatur. Nanti
menggambar karikatur. Iya, nanti gambar sendiri-sendiri. Gambarnya kan ada ya. Nanti gambarnya diberikan guru. Yang keempat ini cerita bergambar, dari komik kayak gitu ya. Ini contohnya. Bisa kamu lihat contohnya. Seperti itu. Yang kelima tentang ilmu pengetahuan. Silakan Mas, ini bisa lihat ilmu pengetahuan kita. Jadi kelompok 5 nanti menggambar ilmu pengetahuan seperti itu ya. Tapi tidak harus seperti itu, bisa cari contoh yang lain. Yang keenam, khayalan. Nah, ini menghayal ada di dalam bulan. Ini bisa naik bulan. Ini setiap anak nanti mempraktekkan satu gambar contoh dari gambar ilustrasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Tugasnya juga sudah paham? Ya, nanti gambarnya saya berikan. Kemarin kan sudah diberikan untuk praktek minggu depan. Seandainya ada yang tanya, Bu, minggu depan tanggal berapa? TS atau KTS asesmen tengah semester, berarti tugasnya dibuat di rumah. Besok pas ATS di bawah. Paham? Saya kira cukup itu karena waktunya pun juga sudah habis ya, sudah selesai jamnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Namanya guru, mohon maaf. Ya, Man. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.